wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi ekonomi mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu 3.6, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. 4.6, menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang bank sentral dengan tepat. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan dan menyajikan tentang alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia dengan sistematis dan tepat. Mari kita langsung ke materi. Apakah kalian pernah ke Bank Indonesia? Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Jadi, untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, terdapat 3 tugas utama. Jika salah satunya hilang, maka kestabilan rupiah juga akan terganggu. Ketiga tugas ini adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca UU OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem pembayaran dan alat pembayaran. Tahukah kamu apakah itu sistem pembayaran? Dalam Undang-Undang tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana. Nah, ini untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ilustrasinya seperti ini. Coba lihat gambar 1. Terdapat tangan yang memegang kartu debit. Kartu tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran mulai dari belanja, membeli tiket bioskop, dan sebagainya. Coba perhatikan pada gambar 2. Terdapat tangan yang memegang HP dan aplikasi e-money.
yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Pada aplikasi tersebut terdapat fitur NFC. Fitur ini dapat kalian gunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Jadi, secara sederhana, sistem pembayaran merupakan suatu upaya yang disepakati bersama untuk mentransfer sejumlah nilai dari pembeli kepada penjual ketika melakukan transaksi pembayaran. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum, alat pembayaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Nah, kita akan membahas mulai dari alat pembayaran tunai terlebih dahulu. Alat pembayaran tunai yaitu berupa uang. Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima dalam bentuk pembelian barang ataupun jasa, serta untuk membayar utang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang adalah alat pembayaran yang sah. Suatu media dapat dijadikan uang jika memenuhi syarat sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu acceptability, yaitu media tersebut harus disenangi dan dapat diterima secara umum. Yang kedua, yaitu durability atau tahan lama. Dan yang ketiga, yaitu stability of value, artinya nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, portable, artinya media tersebut harus mudah disimpan, mudah dipindah, ataupun dibawa kemana-mana tanpa kesulitan. Yang kelima yaitu divisibility. Media tersebut harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam yaitu uniformity, yang artinya memiliki satu kualitas saja. Dan yang terakhir yaitu scarcity, artinya jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Ketika suatu media dapat memenuhi ketujuh syarat ini, maka media tersebut dapat dikategorikan atau dapat memenuhi syarat untuk menjadi uang atau alat pembayaran. Pemerintah memberikan beberapa unsur pengaman uang rupiah, terutama pada uang rupiah kertas, agar uang rupiah kertas tersebut tidak mudah dipalsukan. Ada beberapa unsur diantaranya. Yang pertama, yaitu uang kertas terbuat dari serat kapas. Karena untuk serat kapas ini, dia tidak mudah robek ataupun mudah kusut walaupun beberapa kali tercuci. Yang kedua, terdapat watermark dan electrotype. Yang ketiga, yaitu uang rupiah tercetak intaglio. Intaglio itu tercetak kasar. Jadi kalau diraba ada beberapa bagian uang yang terasa kasar. Yang keempat, ada gambar saling isi atau recto verso. Di sini ada gambar Bank Indonesia yang gambarnya dan warnanya saling isi. Yang kelima, tintanya juga berubah warna atau optically variable ink. Yang keenam, ada tulisan mikro atau mikroteks. Jadi, ini tidak terlihat jelas oleh mata. Yang ketujuh, ada blink code, berupa pasangan garis di bagian kiri dan kanan. Yang kedelapan, terdapat gambar tersembunyi atau latent image. Yang kesembilan, ada benang pengaman. Dan yang terakhir, yang ke-10, uang pasti ada nomor serinya. Di setiap uang memiliki nomor seri yang berbeda-beda. Dari uang tersebut, jika kalian melihat menggunakan sinar khusus atau sinar ultraviolet, akan tampak ornamen-ornamen seperti ini. Nah, ini adalah unsur-unsur pengaman uang rupiah kertas. Jika tadi kita sudah membahas tentang alat pembayaran tunai, sekarang kita bahas jenis-jenis alat pembayaran non-tunai.
yang pertama yaitu cek dan biliat giro. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Sedangkan untuk biliat giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah dana kepada rekening penerima. Untuk selanjutnya, yang kedua, yaitu uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik. Pengguna harus menyetor uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik. Contoh dari uang elektronik yaitu seperti OVO, Dana, dan GoPay. Untuk yang ketiga, yaitu kartu debit. Kartu debit adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi, pembelanjaan menggunakan kartu debit ini akan mengurangi tabungan si pemilik. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, mengenai kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memiliki prinsip buy now pay later atau membeli sekarang bayar nanti, di mana pada saat transaksi kewajiban pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit. Nah, pemegang kartu kredit dapat melunasi pembayaran di kemudian hari berdasarkan waktu yang disepakati antara pemegang kartu dan penerbit. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan materi yang sedang dipelajari kali ini? Bagus sekali. Jika belum paham, silahkan putar ulang video ini. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengasah pemahaman materi kali ini, silahkan cari soal-soal yang terdapat pada buku dan internet. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.